Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Mila Khanza. Nah, udah beberapa minggu ini saya jarang upload ya. Mohon maaf karena eh, Lebaran juga ya, Ramadan, jadi nggak sempat upload video. Nah, kali ini saya akan mulai membahas seputar bisnis ya, khususnya di bisnis online, seputar marketing juga. Nah, kali ini saya lagi-lagi akan membahas seputar yang paling banyak banget yang ditanyakan kepada pada kalian ya, paling banyak dipertanyakan dan pingin tahu gimana caranya, tipsnya gitu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih jualan kita bisa banyak pembelinya tanpa memikir-mikir dulu, tanpa menunda-nunda dulu gitu kan. Pokoknya kita mempromosikan produk ada langsung tertarik gitu, tanpa menunda-nunda, tanpa memikir, udah yakin ingin membeli produk Anda gitu. Gimana sih caranya? Nah, sini saya akan membahasnya. Dan untuk itu jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Di sini saya akan membahas ya seputar yang kalian tanyakan ya. Kak, bagaimana sih supaya mudah mendapatkan pembeli gitu, tanpa dia memikir-mikir dulu, tanpa dia menunda-nunda dulu, atau dengan ucapan dia nanti ya gitu. Nah, jadi poin hal pertama yang harus kalian lakukan ialah ubah mindsetnya ya. Segala sesuatu yang ingin kita ubah itu ialah yang pertama, ubah dulu cara berpikirnya gitu. Jadi setiap penjualan atau bertransaksi itu, kalau kita tidak melakukan prosesnya, itu nggak mungkin dong transaksinya secara tiba-tiba langsung datang ke kita tanpa kita usahakan, nggak mungkin gitu. Nah, kita harus ada alasan-alasan logis yang bisa meyakinkan para pembeli bahwa oh, produk ini bagus nih. Pokoknya tuh ada alasan-alasan logis, ada manfaat-manfaat yang kalian buat, yang kalian yakinkan ke calon pembeli, supaya pembeli itu yakin dan tanpa menunda-nunda gitu. Jadi semakin kalian kasih alasannya logis, manfaatnya, dan keinginan pembeli itu terpenuhi, insya Allah penawaran produk yang kalian tawarkan itu bisa laris alias closing. Nah, ada 3 hal yang penting banget kalian lakukan ya. Yang pertama itu ialah dengan cara penawarannya. Yang kedua itu ialah cara penjualannya. Yang ketiga itu ialah ada batasannya. Nah, saya akan membahas ketiga poin ini ya. Saya akan membahas poin pertama, yaitu penawarannya. Pada dasarnya, alasan terbesar seseorang ingin membeli suatu produk itu ialah penawarannya. Pasti itu ya. Jadi setiap orang kalau ada penawaran pasti tergerak hatinya untuk membeli produk gitu. Nah, jika calon pembeli ya udah kalian tawarkan tapi tidak tergerak hatinya, itu kalian bisa cek cara penawarannya gimana. Nah, di sini ada sedikit tips yang saya berikan ya, ada 3 secara umum supaya calon pembeli itu tidak ragu-ragu lagi ya. Penawaran produk yang kalian tawarkan itu, yang pertama itu kalian harus memenuhi kebutuhan yang diinginkan calon pembeli gitu. Yang kedua, memberikan apa yang diinginkan calon pembeli. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dialami oleh calon pembeli. Nah, 3 hal ini yang paling penting yang harus kalian lihat gitu, seperti
keinginannya, kebutuhannya, masalahnya apa gitu kan. Jadi kalau kita setiap penawaran, kalau kita berjualan itu tidak sekedar harganya murah, tidak sekedar kita kasih banyak-banyak bonus atau gift gitu. Kita harus lihat keinginan, kebutuhan mereka apa. Terus keinginan memenuhi kebutuhan mereka itu apa gitu ya. Jadi kayak yang ketiga itu masalah yang mereka alami itu apa, kita harus kasih solusinya gitu. Jadi kita harus cek cara penawaran kita gimana gitu. Jadi kita harus berjualan ya benar-benar berjualan gitu, jangan fokus hanya pada produknya aja, tapi kita harus fokus kepada calon pembeli gitu. Harus kita lihat target pasarnya gimana. Jadi kita harus bisa memikirkan supaya penawaran kita ini loh, jadi kita bisa memberikan alasan-alasan logis supaya calon pembeli itu dia tidak ragu lagi untuk membeli produk Anda. Nah, yang kedua itu ialah penjualannya. Selain penawaran, jika ingin penjualan kita itu berujung closing, ya yang salah satu yang harus diperhatikan ialah penjualannya. Kenapa? Karena kalau kita menawarkan barang itu pasti di dalam benak pembeli itu dia berpikir dulu, pasti dia berpikir seperti ini. Kira-kira bagus ya barangnya. Kira-kira muat nggak ya ke aku? Kira-kira apa ya manfaatnya? Kira-kira produk ini cocok nggak ke aku gitu. Pokoknya banyak yang terlintas di pikiran para customer gitu. Nah, jadi kita sebagai penjual kita harus memberikan kepercayaan, harus percaya diri, dan kita harus meyakinkan calon pembeli bahwa produk kita ini bagus loh, bahwa produk kita ini cocok untuk calon pembeli gitu. Kita memberikan keyakinan gitu, kita berikan bahwa kepercayaan, yakin bahwa produk kita ini bagus untuk mereka gitu. Nah, salah satunya kita supaya mendapatkan pembeli itu tidak ragu-ragu lagi ya, yakin kepada kita, kepada penjualan gitu ya, kita harus bisa yang pertama itu rajin-rajin PDKT kepada pembeli, ramah kepada pembeli gitu kan, terima curhatan kepada pembeli gitu. Pokoknya kayak ada masalah kita kasih solusi kepada pembeli gitu. Jadi kita harus rajin-rajin berkomunikasi pada pembeli, ramah pada pembeli juga udah tadi ya. Terus kita harus memberikan bukti kepada calon pembeli bahwa yakin nih produknya bagus gitu. Kita kasih bukti kepada mereka. Sebagai contohnya itu kita kasih testimoni gitu, kita kasih alasan-alasan logis, kita kasih manfaatnya supaya dia yakin nih dengan produk kita yang kita jual gitu. Jadi kita harus rajin-rajin berkomunikasi, rajin-rajin berkomunikasi PDKT kepada pembeli. Yang ketiga itu ialah ada batasannya. Jadi kalau kita udah penawarannya bagus, penjualannya juga udah bagus gitu kan, pasti otomatis ada juga beberapa calon pembeli masih menunda-nunda. Karena apa? Ya karena kita tidak ada batasan gitu. Jadi semau mereka mau belinya kapan, mau ordernya kapan, karena tidak ada batasan. Lantas gimana sih Kak solusinya supaya kita bisa memberikan batasan yang jelas gitu ya? Nah, ini ada 4 ya solusinya. Yang pertama, kasihlah diskon dan batas waktu. Berikan diskon dan sampai kapan berakhirnya gitu ya. Contohnya, hanya diskon 30% hanya sampai hari Jumat misalnya. Yang kedua, jumlah stok dan jumlah prospek. Berikan informasi ya, beberapa produk yang tersedia dari beberapa orang yang menerima infonya. Contohnya, buruan di workshop ini hanya menerima 50 seat kursi maksudnya ya, dan ini akan diinfokan ke 1000 pengunjung misalnya. Yang ketiga itu
bonus dan pembeli tercepat. Jadi infokan bonus spesial ya untuk orang yang tercepat, yang cepat action gitu. Contohnya, sayangnya hanya 5 bonus spesial ini yang bisa didapatkan kepada orang-orang yang tercepat, minimal 20 orang tercepat. 4 ialah eksklusif, berikan penawarannya eksklusif gitu. Contohnya produk ini hanya diproduksi terbatas. Jadi siapa yang cepat itulah yang dapat. Nah, itulah beberapa tips dari aku ya supaya kalian bisa mudah mendapatkan pembeli tanpa memikir-mikir dulu. Ya, itulah 3 stepnya. Yang pertama itu ialah ada penawarannya. Setelah penawarannya udah baik, udah bagus, baru penjualannya. Setelah penjualannya udah dipercaya oleh calon pembeli, baru kita kasih batasannya. Itulah stepnya. Nah, itulah pembahasan hari ini ya tentang bagaimana sih dapat calon pembeli ya dengan mudahnya, atau dapat calon pembeli yang cepat action tanpa menunda-nunda ya, yang bisa cepat closing gitu ya. Nah, itulah sedikit tips yang saya berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan share ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang sudah bantu subscribe, yang belum silahkan di subscribe. Sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.